misalkan akarnya yang paling dominan di mana, itu gerak dasar dari akar ke batang, ke tubuh ya, ke tubuh pohon tersebut, ke batang ini sampai ujungnya, sampai ke ujung itu gerak dasar sampai ke ranting. Itu yang paling enak, yang paling dominan dari akar sampai ke batang terus cabang, itu yang kita pakai. Jadi mungkin perlu dilihat. Ya, ini mohon maaf sudah keluar dari pot karena udah terlalu lama, padahal ini di atas batako, nggak di tanah tapi di atas batako, sampai keluar udah terlalu lama di sini, belum saya bentuk. Nah, kita nggak usah ragu, kalau mau kita potong aja akarnya ya Pak? Iya, ini akar yang keluar. Akar yang keluar. Enggak ya. Yang penting masih ada akar yang lain ya. Akar yang lain kan masih ada ya. Ini yang tembus dari pot. Ini kan keluar. Potong. Saya nggak bawa pemecah. Ini kebetulan basah. Hujan. Kita keluarin dari dalam tekolit. Kita persiapkan pot, tapi saya nggak komplit bahwa dari pinjam aja bisa loh. kotor ya. Mati ya. Kalau pohon yang masih baru, ya. Kalau pohon baru ini udah ambrol ya Bu ya, karena akarnya rambutnya belum kuat. Makanya kalau mau begini ya kita cari pohon yang sudah lama. Nah itu akarnya sampai ke bawah. Oke, kita lihat di sini pasti ada akar yang gede. Nah, di sini ada akar yang gede-gede ini. Tapi kalau saya pribadi sudah tahu di mana yang gede, karena dilihat dari pertumbuhan ini saya tahu akar yang gede di mana. Kalau Anda sudah lama di dunia tanaman pasti akan lebih paham. Ini dari sini Pak. Ya. Ini kan akarnya nih, yang gede dari sini. Ya, jadi pohon, maaf saya beri tambahin sedikit. Sebuah pohon biasanya dia akan mengarah kemana? Itu pasti di akar pun mengikuti seperti itu. Jadi atas sebetulnya mengikuti akar sebetulnya. Iya, sarah. Jadi akar yang dominan ke sana, pasti dia tumbuhnya akan condong ke sana, lebih dominan seperti itu. Itu kultur alamnya sebuah pohon biasanya seperti itu. Ini seperti ini juga. Tadinya ini lurus Bu, tapi kenapa sekarang ini bisa? Nah seperti ini. Nah memang pertumbuhannya di sini akar paling gede. Nah ini yang dimaksud tadi gerak dasar, kita harus menentukan dari akar, dari bawah dulu ya, dari akar kita lihat akarnya yang paling banyak dari mana, yang paling dominan di mana. Kalau kita sudah lihat akar seperti ini, baru kita lihat pencabangan yang paling dominan di mana. Nanti itu kita bisa menentukan view pohon tersebut, pandangan pohon tersebut dari mana yang enak. Artinya kalau kita lihat foto atau bonsai biasanya dari satu arah yang dinamakan muka. Kayak panjenengan lihat Mas Tono atau Mas Harto, nggak mungkin kalau nggak kelihatan mukanya, kan seperti itu. Ini sama bonsai. Ini karena pot ini lebih cabar, lebih kecil, jadi kita potong akar sesuai dengan kebutuhan ya. Yang sebut Mati
Oke. Nah, dari sini sudah lebih kecil medianya. Mungkin nanti Anda bisa praktekkan. Gimana, Bu? Enggak. Ya pengaruhnya berkurang makanan ya yang dimakan. Nah, dari situ yang namanya tadi saya bilang ada tahapan repotting ya. Ini yang namanya tahapan repotting seperti ini. Kita ukur, Bu. Nah, ini kan masih gede ya ke dalam. Kita kurangin lagi. Tapi jangan dikurangin akarnya dulu. Gimana, Bu? Medianya nggak ada. Sebetulnya ada, cuma saya nggak bawa filternya. Ada streamin. Di sini itu ada streamin, ada lapisan paling bawah itu apa? Buat pembuangan apa namanya itu? Filter ya. Jadi di sini ada batu gede mungkin ya, kerikil atau apa gitu lah, untuk memudahkan pembuangan. Jadi pohon ini kalau saluran pembuangannya kurang pun akan jelek, terlalu banyak tanah, terlalu asam, jadi nanti tumbuhnya tidak bagus seperti itu. Jadi sebetulnya ini yang sebelum kita tanam sini ada streamin untuk menjaga. Pak, diurutkan dari bawah, pertama di bawah apa? Iya, ini streamin, ya. Streamin itu buat menjaga nih tanah biar nggak pada keluar. Streamin itu nanti di atas streamin ada profil atau batu lah ya, batu kerikil atau dari pasir Malang yang gede-gede, itu untuk lapisan paling bawah sebuah pot, itu untuk filter, untuk sanitasi dan sebagainya, untuk pembuangan itu setelah batu itu baru kita kasih media tambahan, yang dicampur dengan humus atau dengan pupuk kandang bisa, tapi yang sudah netral ya, yang sudah lama, jangan yang baru. Yang sudah lama biasanya yang sudah dari tanah atau yang ikan. Jadi bisa dikatakan satu sekam, namanya nih ada 3 unsur biasanya kalau sekam ikut. Ada tanahnya mungkin mengandung tanah liat ya Bu. Kalau jenis seperti ini itu bagusnya mengandung tanah liat, ada pasir, ya. Terus sekam. Ya. Sekamnya juga sekam yang sudah lama kalau bisa itu. Jadi jangan sekam yang baru karena akan menimbulkan jamur. Itu sekam. Kalau bisa sekam bakar enggak lebih bagus seperti itu. Nanti dicampur sama tanah, pasir, terus pupuk. Itu 4 itu jadi satu buat lapisan di atas batu tadi ya, kerikil tadi. Baru setelah itu kalau ini sampingnya masih bisa dikecilkan lagi, di sampingnya pun dikasih. Nah, kita baru taruh ini. Kalau bisa pohon ini diikat, ya, nanti akan saya jelaskan ini. Bisa seperti ini, Ibu. Jadi kalau khawatir tumbang atau roboh, itu bisa dikasih. Ini kan ada filter di sini ya Bu ya, ada streamin, kita masukin sini aja. Seperti ini, kita siapkan kawat seperti ini. Oke. Nanti streaminnya masuk kan, set. Nah, baru sudah tanaman kerikil dan sebagainya, baru ini mas. Waduh, masih terlalu besar, nah, kita kurangin. Kita kurangin aja ini. Yang penting media pokoknya masih. Jenis ini itu nggak bisa di pruning atau nggak bisa digundul. Kalau jenis cemara seperti ini ada cemara duri, cemara sargentit dan sebagainya, jenis juniper. Itu dia punya serat panjang kering. Jadi anatomi tubuhnya nggak bisa kehabisan ini. Kalau Anda pruning seperti pohon daun lebar, diberundringin, habisin daunnya, ini mati. Seperti itu. Bedanya dengan daun lebar,
Itu di situ diantaranya. Karena daun lebar rata-rata serat pendek. Serat panjangnya pun basah seperti asam, asem ya, seperti yang lainnya yang serat panjang tapi basah. Kalau ini kering. Jadi ini tidak boleh hilang daun. Kalau dikurangin boleh, tapi dirontok kayak daun lebar kan bonsai. Tadi ada lihat gambar kan yang dirontok nggak ada daunnya kan. Nah itu daun lebar. Kalau ini nggak bisa. Jadi ini paling dikurangin, diseleksi itu bisa nggak apa-apa. Oke, kita kurangin medianya biar masuk. Nah, oke seperti itu. Ibaratnya ini tadi media yang ya. Ini masih ada batunya nih ya. Nah, itu. Batu kerikilnya masih. Nah, ini untuk filternya. Oke. Ada cacingnya tadi. Setelah kita sudah tentukan seberapa kita mau kasih media, oke. Setelah itu kita ikat Bu ya. Ini untuk menjaga biar nggak roboh. Biasanya kesenggol kucing, kesenggol ayam, waduh, wis larang lah. Seperti itu. Mulung-mulung. Jadi kalau pohon daunnya diguntingi, dipotongi itu tujuannya untuk apa Pak? Pengurangan penguapan. Kalau baru itu kalau daun lebar kan cenderung sekali cepat menguap. Menguap jadi kering ya Pak? Iya seperti itu. Jadi kalau Anda repotting nggak dikurangin daunnya, intinya begini, prinsipnya kalau Anda ngurangin akar, kurangin daun seperti itu. Karena kalau gambarannya begini Bu, kalau nyun sewu rumah panjenengan dapurnya, Bapak ini cari produk, cari ekonomi kan, cari duit, cari buat beli belanja dan sebagainya. Gambarnya seperti itu. Kalau dapurnya terlalu banyak kurang makanan, berarti kan akarnya dipotong kan kurang makanan ya Bu ya. Nah, ini Bapak sakit, nah, berarti produknya berkurang. Asupan ke keluarga, berarti masaknya dikurangin, itu loh Bu. Artinya fotosintesis ini dikurangin dengan apa? Pengurangan daun, seperti itu. Jadi bukan untuk menentukan bentuk tanaman ya Pak? Itu kan pengarahan. Jadi kalau awal repotting intinya itu untuk mengurangi penguapan. Kalau sudah ke program, kalau daun lebar ya memang kita harus buangi daunnya Bu, harus dibuang daunnya. Oke, ini sudah cukup lumayan kencang ya, seperti ini. Nanti ini dikasih lagi pinggirnya biar lebih oke, dengan mungkin pasir malang biar bersih. Pak, kalau udah jadi itu ada penggantian media apa enggak Pak itu? Nah, kalau pergantian media tidak ada Bu, tidak ada. Kalau sudah repotting jadi tidak ada, tapi pemupukan rutin itu ada. Jadi untuk mengumpulkan tanah bagaimana ada ilmunya. Jadi itu yang akan menjaga bonsai lebih lama. Karena mau nggak mau ini di dalam pot ya Bu ya, medianya terbakar. Jadi ya pemupukan harus ekstra, yang bagus, pemeliharaan yang bagus. Ini dari repotting ya. Nah setelah begini sebetulnya awalnya sih bagusnya dibentuk dulu, tapi ini sudah mau bentuk jadi kita tambahin dikit-dikit. Tadi sudah dibilang untuk membentuk sebuah bonsai harus lihat gerak dasar. Nah, gerak dasar ditentukan dari akar, terus batang, cabang sampai ke mahkota, seperti itu. Ini mungkin tampilan segini aja, begini aja udah cukup lumayan ya Bu ya, belum dibentuk. Nah, selanjutnya akan saya
kasih sentuhan sedikit-sedikit untuk pembentukan. Saudara Barago udah lihat paling enak dari sini. Nah, nanti kita tentukan puncak pohon ini dari mana. Kalau melihat ini bisa dijadikan puncak. Ini bisa dijadikan anak puncak, atau ini mahkota, ini anak mahkota. Jadi dua mahkota ini saling bersanding. Walaupun ini si raja, ini si pangeran, seperti itu loh. Seperti itu. Karena ini besarnya hampir sama, cabang ini hampir sama. Jadi kita membentuk bonsai itu setelah melihat gerak dasar ini, nanti kita menentukan penerus untuk ke puncak. Ini yang paling gede mana sih antara ini dengan ini? Bisa ini, bisa ini. Nah, ini selisih dikit, tapi untuk di atasnya ini lebih di atas, jadi ini nggak apa-apa. Nanti ini kita bearing lagi, kita arahkan lagi. Oke, seperti itu. Nanti baru percabangan. Percabangan nggak usah terlalu banyak seperti ini, nggak apa-apa. Untuk mengurangi bisa dikeringkan, dikuliti ya. Karena pohon ini tekstur kayunya awet, jadi bisa tahan lama. Apalagi kalau dikasih pengawet, gitu ya. Itu cemara. Ini kalau dikuliti, walaupun dalam sekian tahun nggak akan laku. Oke, kita mulai. Ini kebetulan kawatnya lagi habis, jadi seadanya. Kasih kawat yang gede. Tadinya nggak ada himbauan untuk membawa pohon, jadi akhirnya waduh, semalam baru ada seadanya, nggak apa, yang penting bisa saya praktekkan. Jadi kita untuk membentuk bonsai ini, kalau ini sudah kencang, nah kita baru sudah tentukan gerak dasar dari sini. Nah, kita perlu sentuhan ya untuk lebih mungkin memperjelas pohon tersebut teksturnya bagaimana. Kita perlu menyentuh daerah-daerah tertentu untuk menentukan sebuah dimensi yang enak. Artinya ini enak, tapi dipandang secara keseluruhan kan sini nggak kelihatan, sini nggak kelihatan seperti ini. Artinya kita perlu sentuhan yang lebih dalam. Nah, kita masukkan kawat ini ke dalam, biar menjaga nih nggak robek. Nah, kita masukkan pelan-pelan. Oke. Setelah itu kita tentukan mana yang mau di bearing, yang dikawati. Dari sini mungkin bisa Anda lihat. Ini dengan keterbatasan ya alat. Nggak ada anunya, nggak apa-apa sih, tapi secara dasar sudah memenuhi syarat untuk pengawatan dan sebagainya sudah. Kita kawati yang gede dulu ya, cabang yang gede. Kita bearing. Kawat ini maksudnya untuk apa? Untuk menentukan arah gerak, membentuk. Jadi kenapa dikawat? Tanpa kawat pun bisa, Bu. Kita potong dengan melihat ruas ya. Ini tumbuhnya kemana? Kita inginkan ke sana, berarti yang sini buang. Seperti itu. Itu kalau sistem cutting, potong. Kalau kawat langsung bisa digerakkan seperti ini. Jadi kita mau menggerakkan cabang tersebut kemana, kita harus mengikuti alur ininya, ngawatnya kemana. Kalau ke kanan biasanya pelintirnya ke kanan, jangan terbalik. Pelintir ke kanan
apa kawatnya muternya ke kanan tapi melindunginya ke kiri, nanti lepas seperti itu. Iya. Ini kawat aluminium khusus memang dibikin untuk bonsai. Nanti bendrat bisa Pak? Bendrot bisa, tapi dengan bisa tembaga zaman dulu belum ada ini saya tembaga mah. Tapi nanti begitu melepas sisanya setengah mati. Di tahun pasti ada ini. Nggak ada Pak. Terus? Di peralatan bonsai ada. Belinya di mana Pak? Belinya Pak? Belinya di mana? Belinya sekarang banyak Bu di online. Terus kalau di sini di Tawon Alas Bonsai Mana? di Jalan SMA Polsek Cilacap Tengah ya. Itu teman saya itu Tawon Alas Bonsai ya, itu jual ini alat-alat bonsai dan ini gitu. Nah, ini maksudnya dikawati untuk menggerakkan ini. Ini kalau tidak dikawati kan nanti balik lagi ya, tapi kalau dikawati enggak ini. Nah, kan perasaan. Berlawanan karo akar orang balik ya. Enggak. Ini kan intinya di sini. Ini kan yang digerakkan cabangnya. Kita seleksi bisa buang, yang tidak kita inginkan kita buang. Oh, hasilnya belum dibentuk berarti ini ya? Iya belum. Ini memang dari dulu belum pernah saya bentuk. Kamu bisa orang gue? Bendrat saya takut. Ya. Oh, ini pemotongnya khusus ya Bu ya. Kalau alat bonsai mahal-mahal. Ini aja 350. Kalau ini cuma 85. Nah, ini yang mahal ini. Ini 360 kayak. Pak, kalau pohon yang tumbuh di tanah biar misalnya kayak pohon mangga gitu kan di tanah ya di pekarangan, biar nggak tinggi banget gitu bisa enggak Pak? Betul. Oh iya dipotongin terus Bu. Cuma resiko itu. Iya dipotongin terus nggak tinggi-tinggi. Iya benar kan? Iya. Nanti jadi seperti bonsai. Iya. Cuma Tapi nggak resikonya berbuah. nggak Nah, berbuah iya, gitu. Tapi berbuah itu Bu. Kalau pengen berbuah, tapi seperti bonsai dikasih di media, di pot. Mungkin di drum atau Tabung tempat lampot ya. ikan yang biru gede itu bisa. Iya. Jadi seperti asam saya itu nggak pernah berhenti asam. Jadi istri saya kalau butuh asam tinggal metik dulu tapi. Tapi maksudnya itu tanaman bukan bonsai tapi yang besar ya Bu? Nah, bisa Bu. Bisa, tapi memang harus dipotong pucuknya. Harus dipotong. Semua tanaman kan gitu buah. Ya ditutui. Nah. Ditutui kan. Ini dari ranting. Iya. Dari sulit kalau gitu ya. Jadi ini pahalanya gede Mas. Ya, Pohon ini pahalanya gede bagi yang punya. betul. Jadi menghibur yang punya. Ya. Nanti habis praktek ini harus dieksekusi nih. Terus siswa udah segar. Nah, Ya berfungsi. Dia Tapi berfungsi. ketika malam hari tanaman itu melepaskan karbon dioksida. Betul. Ya, dikeluarin. Dikeluarin malam. Iya. Oh, kayak Pohon. pohon kelihatan dengan pohon itu Anda sudah tahu seperti itu. Ah. Pohon itu harus dikeluarin. Iya, Keluar malam hari. Makanya lebih baik Makanya di Jakarta sekarang trennya Iya. apa itu? Kalau Sansevieria beda kan. Iya. Oh iya sama. Makanya dia mengusahakannya tanaman di Selakna itu peluang ya Pak? Iya betul. Dulu saya pernah ditawari hotel apa ya? Iya. Saya sewa tambah itu saja. Tapi ya itu ribet Mas. Koyong-koyongnya ya Pak. Nggak, cost-nya nggak memenuhi, nggak masuk. Murah berarti silasilah. Ya. Kalau yang kendaraan. Resiko matinya kan kalau ya potong-potong seperti itu mungkin yang botongi, yang ngeluarin nggak kan kalau bukan kita repot. Apalagi bonsai yang sudah prospek, yang harganya sudah lumayan, kita nggak bisa seperti itu. Ini kawatnya kurang gede jadi ya. Oh, kurang gede. Jadi kurang ekstrim ya, istilahnya.
Oke, jadi seperti ini ada pembentukan tambahan ya. Nah ini bisa Dieksekusi buat bos kita ya. boleh hubungi anu aja Bu Fitri. Karena yang tadi yang pesan Bu Fitri. Oh, Oke, nah bagus ini hubungannya ya bisa di. Jadi kita sentuh sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Bagus. Kalau mau lebih yang lebih bagus di rumah, Pak. Ini nggak ini ecek-ecek. Oh ya, guys. Boleh lah. Oke, siap. Itu lepasnya melepas Maju, maju. Gimana? duduk aja tuh ke sana. Membutuhkan waktu berapa lama untuk melepas kawat itu? Tergantung kesuburan tanah, Mas. Kalau subur jenis ini paling sekitar 2 bulan harus dilepas, karena kawat nanti akan masuk. Gitu. Kalau kawat sudah masuk, merusak kan? Tapi Merusak. kan kemungkinan balik lagi ke Enggak, Pak. Kalau sudah 2 bulan sudah mau masuk, berarti sudah kencang dia. Nah, berarti nggak akan balik. Kalaupun ada balik mungkin 1% lah, 1%, gitu. Nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Tapi kalau jenis yang lebih lagi lebih lama, Mas, biasanya. Kalau kayunya lebih keras lagi, serat pendek, biasanya lebih lama. 3 bulanan. Kayak jeruk gigit itu lama. Oke, bentuknya bagus ini Oke, sudah. jadi ini sudah berubah bentuk ya. Ini sebuah mahkota. Sebetulnya ini harus dijembreng lagi, Bu, ya. Ditentukan dimensinya, tapi karena mengingat waktu kita cukup terbatas, jadi kita seleksi sedikit-sedikit aja, yang nggak perlu kita buang. Ini juga kurang ya. Ini kalau di saya ini tak habisin semua ini, Bu. Karena ini pesanannya, Bu. Ya. Ya, jadi nggak habisin, nanti gampang pengarahan seperti itu. Ini sudah mati kita buang seperti ini. Ini dikuliti, buat keringan, buat mempercantik alaminya. Oke, ini sedikit ya sentuhan yang bisa saya berikan karena mengingat waktunya. Ini takutnya tak jaga ini pakai kamu. Kok balik? Enggak, ini coklat. Oh ya, Kotak. Ya, Warna. Iya. Pak itu biasanya pupuknya pakai NPK apa pakai? NPK bisa, Bu, cuma kalau saya cenderung yang alami. Karena ya, karena kalau saya pakai NPK itu akan merasa ketergantungan, kok. Oh, tidak. Itu saya alami seperti itu. Herbal lah. Herbal. Jadi kalau nggak dipupuk terus kuning. Oh iya. Tuh, nanti baru akan hijau setelah dipupuk. Itu terus. Tapi kalau yang organik enggak. Dia akan menguning lama. Ditahan dia. Lebih tahan. Kalau secara ekonomis kira-kira supaya bira. Nah, maksudnya takon gue Oke. yang terakhir. Kira-kira Oh, ya. supaya bira ya. Itu tadi. Ini kita bentukkan ya. Menjelang jadinya sebut sama saya nanti ke finishing pemasaran ya. Seperti itu. Kalau pemasaran kita selaku yang bernaung di bawah PWWI, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, itu per komunitas, per perorangan, per daerah kita punya lintas seperti itu. Jadi kalau Anda punya bahan dari jenis apapun dengan partai banyak bisa cepat, Mas. Itu. Tapi kalau 1-2 nggak enak, kurang bagus, kurang prospek, lama lakunya. Itu. Nah, kalau bahan seperti ini kita dijual secara di umum, itu kalau di poti keramik begini bisa sampai 1,25, Mas. 1.250.000. Anda beli bahannya, kalau di tempat saya ini sekitar 450-an. Ya, itu seperti itu. Keramiknya ini sudah hampir 100.000, Mas. Ini keramik seperti itu. Jadi semua Anda bisa kalkulasi kalau Anda bermain
di bisnis bonsai. Terus nggak ada ruginya kalau menurut saya, karena begini, ini bahan 450 umpamanya, seperti tadi digambarkan, ini nggak kepake, daripada tak potong, tak setek. Nah, ini akan berkembang banyak, ini jadi duit, ini terus nggak ada putusnya. Seperti saya punya pohon kikit itu SMP tahun 82, saya di jalan ini, di depan sebelah pengadilan SMP saya, iya SMP Mutia itu saya dapat jeruk kikit di sebelah di sebelah itu sungai apa ya, Klasen apa ya itu sampai sekarang nggak ada hentinya. Artinya pokoknya sudah hilang mas, sudah laku, tapi bijinya tumbuh terus tumbuh lagi terus, nah sampai sekarang banyak sekali, bahkan ribuan di tempat saya. Cemara itu bisa setek lewat akar, Pak? Bisa. Oh kalau akar nggak bisa mas. Lewat pucuk berarti. Ini dari ranting setek bisa, yang kecil. Kalau yang gede ini nggak bisa. Kalaupun bisa, Anda harus punya teknik-teknik tertentu dan suhu tertentu. Itu kalau gede. Tapi kalau kecil, Anda seujung jari saya inilah, segini ini bisa di pasir, bisa di tanah, di tempat yang tergantung Bu, tergantung. Kalau panjenengan pengen cepet dapat bahan lebih gede ya dicangkok, seperti itu. Kalau pengen dari kecil Anda bikin, umpamanya bikin mame bonsai, biasanya dari biji loh ya. Kalau mame bonsai, ya. Kalau cangkok kegedean mungkin susah. Tapi kalau cangkoknya segini ya mame masih bisa Bu. Gitu. Jadi sudah punya ranting-ranting, tinggal dibentuk, sudah jadi mame bonsai. Bahannya mungkin tadinya cuma puluhan ribu, di tempat saya relatif Bu. Ada yang 5.000 sampai jutaan ada, itu loh bahan. Apalagi kalau bonsainya sudah nggak punya Bu, 1-2 tok, itu karena buat makan seperti itu, seperti itu ya. Oke, ini sekilas yang untuk pemasaran itu tadi saya lupa. Untuk pemasaran bisa Anda calling ke saya. Kalau Anda punya bahan bagus atau bonsai bagus, mungkin dapat dari mana, aduh kayak juga. Insya Allah saya bantu. Nomor HP bisa ditulis kalau mau nulis 08 1 2 3 4 enak banget Pak. 800 800 730 081 234 800 730 Budi Bonsai, Jalan Ganggeng Timur. Ganggeng Timur. Nah, sebelah selatan Rawa Bendungan. Oke, mungkin itu dulu. Jadi pemasaran bisa kontak ke saya, bisa hubungi saya. Kalau secara umum saya pajang bahannya sekarang karena saya sudah dikenal, jadi banyak yang datang. Ya, nggak setiap hari ada sih Bu. Kalau saya kan beda dengan tanaman hias seperti itu. Seperti itu. Itu konsekuensinya bonsai. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin kalau baik itu dari kekurangan itu dari saya pribadi. Oke, terima kasih. Untuk lebih lanjut mungkin bisa kontak ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat ini hari Jumat, sudah menjelang pukul 12. Alhamdulillah kita sampai purna di ujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap peserta yang berkenan hadir dan kepada Polbangtan, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Pak Presiden, Pak Surur, Pak Budi yang turut serta dalam bimbingan teknis ini. Semoga diberi keberkahan. Dari saya cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berarti kan tahu hasil bangunan baik.